Malam itu, rintik hujan turun membasahi atap seng sebuah gudang tua di lereng bukit. Tidak ada suara hewan malam yang berani bersuara, seolah alam sedang menahan napas. Suryo duduk diam bersila, beralaskan tikar pandan yang sudah usang termakan usia. Di hadapannya, tergeletak sebuah nampan kuningan kusam peninggalan leluhurnya. Nampan itu memuat kembang setaman dan kemenyan Jawa yang belum tersentuh api. Ruangan pengap itu hanya diterangi oleh nyala redup dari sebuah lampu teplok. Suryo menatap tajam ke arah sumbu kapas yang mulai meredup tertiup angin dari celah dinding kayu. Minyak kelapa di dalam tabung kaca itu perlahan berubah warna menjadi sepekat aspal. Suhu udara yang seharusnya gerah mendadak anjlok menjadi sangat dingin menusuk tulang. Hembusan napas Suryo mulai membentuk embun putih tipis di udara. Tangan kasarnya bergetar saat ia menyentuh sampul sebuah kitab kuno dari kulit hewan. Kitab itu terasa sedingin bongkahan es, seolah menyerap semua sisa panas di ruangan tersebut. Suryo mengingat kembali bagaimana pamannya meregang nyawa sebulan yang lalu. Kondisi jasad pamannya membusuk secara perlahan, menyebarkan bau anyir yang tak wajar. Ia membuka halaman pertama kitab itu. Matanya menelusuri deretan aksara kuno yang ditulis dengan tinta kemerahan. Aku tidak akan membiarkan semua ini berakhir sia-sia, bisik Suryo dengan suara parau. Bibirnya mulai merapal mantra, mengucapkan suku kata ganjil yang membuat rongga dadanya terasa sesak. Pandangannya kini tertuju pada mangkuk tanah liat yang diletakkan tepat di tengah susunan bunga. Mangkuk itu penuh berisi darah segar dari ayam cemani yang disembelihnya saat senja turun. Permukaan darah yang semula tenang mendadak beriak kecil tepat di bagian tengahnya. Gelombang aneh itu mengabaikan hukum fisika karena lantai tanah tempatnya berpijak sama sekali tak bergetar. Tiba-tiba, gelombang hawa panas menyengat tengkuk Suryo dari arah sudut ruangan yang paling gelap. Aroma wangi bunga seketika lenyap, tergantikan oleh bau menyengat seperti daging yang dibakar habis. Sesuatu telah hadir, masuk tanpa perlu melewati pintu kayu jati yang masih terkunci rapat. Suryo menahan napasnya, melihat pantulan siluet asing di permukaan mangkuk darah tersebut. Sesosok bayangan besar tampak menunduk perlahan tepat di belakang bahu kirinya. Terdengar suara dengkuran yang sangat berat, beresonansi memantul di antara balok-balok kayu jati. Kowe sing ngundang aku. Sebuah suara berbisik serak, nyaris terdengar seperti gesekan batu tajam. Tekanan udara semakin mencekik, membuat telinga Suryo berdenging menahan sakit. Keringat dingin bercucuran dari dahinya, menetes perlahan membasahi kerah bajunya. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah gulungan daun lontar kering yang telah ditandai. Malam ini, sebuah garis batas baru saja dilanggar. Sesuatu yang telah lama tertidur, kini menatapnya dalam kegelapan. Udara di dalam gudang kayu itu terasa semakin mengimpit dada Suryo. Ia memberanikan diri meletakkan gulungan daun lontar itu ke dalam mangkuk berisi darah. Permukaan darah merah pekat itu mendadak mendidih tanpa mengeluarkan uap panas sedikit pun. Sebuah tangan raksasa dengan kuku-kuku hitam yang panjang terulur pelan dari balik bayangan punggungnya. Tangan gaib itu mencengkeram mangkuk tanah liat hingga terdengar suara retakan halus pada tepiannya. Bau anyir darah seketika menguap ke udara,
menyatu dengan pekatnya asap kemenyan. Nyawa dibayar nyawa. Geram makhluk raksasa itu, suaranya menggetarkan tulang rusuk Suryo. Suryo hanya bisa menunduk kaku, merasakan energi dingin dan gelap merayap masuk melalui pori-pori kulitnya. Perjanjian itu telah terkunci rapat, menyatukan jiwanya dengan entitas kuno bernama Kiai Randu. Keesokan paginya, kabut tebal masih menyelimuti pekarangan rumah Suryo yang biasanya sepi. Namun, pemandangan hari itu murni menentang logika musim paceklik yang sedang melanda desa. Berpuluh-puluh gerobak sapi penuh berisi hasil panen berbaris rapi di depan halaman rumahnya. Para petani miskin berdatangan, seolah ada dorongan tak kasat mata yang menuntun mereka hanya kepada Suryo. Suryo yang mengenakan kaos oblong putih lusuh dan sarung batik menatap tumpukan karung goni itu dengan wajah datar. Kekayaan yang dijanjikan oleh sang khodam itu benar-benar datang layaknya air bah yang tak terbendung. Minggu demi minggu berganti. Gudang-gudang baru milik Suryo terus dibangun dan selalu terisi penuh. Keuntungan mengalir deras, membalikkan nasibnya dari seorang pria biasa menjadi saudagar yang mulai disegani. Tetapi ada harga fisik yang diam-diam mulai menagih haknya di setiap pergantian malam. Suryo mulai kehilangan kemampuannya untuk tidur setiap kali cahaya matahari benar-benar tenggelam. Tubuhnya akan terasa panas seperti dipanggang di atas bara api jika ia mengabaikan rasa perih di dadanya. Rasa sakit itu memaksanya turun ke sebuah ruangan bawah tanah yang baru saja ia bangun secara rahasia. Di ruangan sempit tak berventilasi itulah, kitab kuno kulit kambing diletakkan di atas sebuah meja altar jati. Aku datang, gumam Suryo Parau, menatap nyala sebatang lilin merah yang meliuk-liuk tertiup angin gaib. Pause. Telinganya menangkap suara langkah kaki yang sangat berat, terseret pelan dari sudut ruangan gelap. Suara napas basah dan dengkuran rendah itu bergema, menyentuh tengkuknya. Hawa dingin dari lantai tanah perlahan merayap naik ke pergelangan kaki Suryo. Sosok raksasa di sudut ruangan itu tidak memiliki bentuk fisik yang utuh. Hanya gumpalan bayangan pekat yang menyerap cahaya lilin. Wancine. Desis bayangan itu dengan suara serak menggetarkan meja altar kayu jati di depan Suryo. Suryo menundukkan kepalanya, merasakan rasa panas di dadanya yang mendadak mereda menjadi rasa kebas yang aneh. Ia tahu betul arti dari kata bahasa Jawa kuno tersebut. Sudah saatnya bagi Kiai Randu dijamu, bukan lagi dengan kembang setaman atau darah ayam cemani, melainkan darah murni dari anak manusia. Keesokan sorenya, langit mendung menggelayut rendah di atas pasar desa yang mulai sepi. Suryo berdiri di balik terpal sebuah warung kopi, mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Pandangannya tertuju pada seorang kuli angkut paruh baya yang duduk termenung menghitung sisa koin tembaga di tangannya. Pakaian kuli itu compang-camping dan tatapan matanya menyiratkan keputusasaan yang sangat dalam. Berdasarkan logika bertahan hidup, orang-orang miskin sebatang kara adalah target yang tidak akan dicari jika menghilang. Suryo berjalan pelan menghampiri pria malang itu. Sepatu kulitnya mengeluarkan suara ketukan yang berat di jalanan berbatu. "Aku butuh tenaga untuk menjaga gudang kayu malam ini," ucap Suryo tenang, menyerahkan segulung uang kertas yang cukup tebal. Mata kuli itu terbelalak melihat jumlah uang yang disodorkan, mengalahkan upah kerjanya selama 1 bulan penuh. Tanpa pikir panjang,
Pria itu mengangguk cepat dan menerima tawaran mematikan tersebut. Malam harinya, angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah ke sekitar gudang raksasa milik Suryo. Kuli angkut itu berjalan sendirian mendekati pintu kayu jati yang menjulang tinggi, hanya berbekal sebuah senter kecil. Engsel pintu berderit nyaring saat pria itu mendorongnya perlahan untuk melangkah masuk. Gelap gulita langsung menyambutnya, menelan cahaya senter yang baterainya mulai melemah. Ia melangkah masuk lebih dalam, suara sepatunya bergema ganjil memantul di antara tumpukan karung goni. Namun, pintu kayu raksasa di belakangnya mendadak tertutup rapat dengan sendirinya. Bunyi palang besi yang mengunci dari luar terdengar sangat jelas memecah keheningan. Pria itu berbalik dengan panik, menyorotkan senternya ke arah pintu kayu yang kini terkunci rapat. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara bergetar, namun hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Tiba-tiba, dari tumpukan karung paling belakang, terdengar suara dengkuran basah yang sangat berat. Suhu di dalam gudang itu perlahan turun drastis hingga napas kuli tersebut mengeluarkan embun putih. Sesuatu yang sangat besar kini perlahan beringsut dari balik kegelapan. Kegelapan di dalam gudang kayu raksasa itu terasa semakin pekat dan hidup. Napas kuli angkut itu memburu, membentuk kepulan asap putih yang tebal di udara yang mendadak beku. Tangannya yang bergetar keras mengarahkan sorot senter kecilnya ke segala penjuru ruangan. Cahaya kuning redup itu menyapu tumpukan karung goni, menampakkan lorong-lorong sempit yang seolah tak berujung. "Tolong, buka pintunya!" teriak pria paruh bada itu, menggedor pintu jati tebal di belakangnya dengan sisa tenaga. Namun, suara gedorannya seperti terserap oleh dinding kayu, tak memantul sama sekali keluar. Di luar sana, menembus lebatnya hujan malam, Suryo berdiri mematung di bawah payung hitamnya. Pria berusia 50 tahun itu menatap lurus ke arah pintu gudang dengan wajah tanpa ekspresi. Mata tuanya yang tajam dengan kerutan di dahinya tak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan. Di dalam gudang, kuli itu perlahan mundur menjauhi pintu saat telinganya mendengar suara gesekan basah di atas lantai tanah. Sesuatu sedang merayap turun dari atas tumpukan karung goni yang menjulang tinggi di ujung ruangan. Suara kuku-kuku raksasa yang menggores serat karung terdengar sangat jelas memecah keheningan maut. Pria malang itu menelan ludah dengan susah payah, mengarahkan senternya ke atas sumber suara. Sinar lampu yang mulai berkedip-kedip itu menangkap sebuah pergerakan aneh di sudut batas cahaya. Sebuah kaki besar berbulu lebat dan hitam dengan kuku-kuku melengkung setajam belati tampak mencengkeram erat sebuah karung. Kuli itu terhuyung ke belakang, tersandung kakinya sendiri hingga jatuh terduduk di atas lantai yang dingin. "Gusti Allah!" rintihnya dengan suara tercekak, air mata ketakutan mulai mengalir membasahi pipinya yang tirus. Bau busuk daging terbakar bercampur anyir darah segar kini menginvasi setiap rongga pernafasannya. Makhluk raksasa itu berhenti merayap, menyatu dengan sempurna di dalam kegelapan di luar jangkauan sinar lampu senter. Pria itu memukul-mukul senternya yang berkedip tak beraturan, hingga akhirnya bola lampu kecil di tangannya itu berkedip 2 kali, lalu mati total. Kini,
Ia benar-benar buta di dalam ruangan yang terkunci rapat tersebut. Dalam gulita yang mencekik dada, terdengar suara napas yang sangat berat, beringsut pelan mendekat ke arahnya. Kegelapan pekat menelan habis jeritan parau kuli angkut malang itu. Suara koyakan daging yang mengerikan bergema menyatu dengan derak tulang belulang yang dipatahkan secara paksa. Di luar gudang, derai hujan lebat seolah berusaha keras meredam kengerian tak kasat mata yang terjadi di dalam sana. Suryo masih berdiri tegak mematung di bawah payung hitamnya, mendengarkan simfoni kematian itu dengan seksama. Tidak ada satupun otot di wajah tuanya yang berkedut ngeri. Matanya tetap menatap tajam sedingin bongkahan es. Bagus, gumam Suryo pelan. Suaranya nyaris tersapu oleh embusan angin malam. Pria berusia 50 tahun itu mengusap dadanya pelan, menyadari bahwa rasa panas yang menyiksa jantungnya perlahan lenyap. Khodam raksasa itu telah menerima persembahan darah murninya, dan ikatan gaib mereka kini menguat ke tahap selanjutnya. Keesokan paginya, sinar matahari gagal menembus celah-celah rapat dinding gudang kayu yang lembab tersebut. Suryo melangkah masuk ke dalam bangunan raksasa itu sendirian, dengan sebatang rokok klobot terselip di bibirnya. Pintu jati tebal yang semalam terkunci rapat, kini terbuka dengan sangat mudah tanpa perlu dorongan kuat. Bau anyir darah yang sangat pekat, langsung menyergap indera penciumannya saat ia melangkah lebih dalam. Suryo berhenti sejenak, menatap hamparan lantai tanah di sudut ruangan yang kini berubah warna menjadi merah gelap. Tidak ada jasad utuh yang tersisa di sana, hanya robekan kain compang-camping dan ceceran darah kental yang mulai mengering. Kuli angkut berusia 45 tahun itu telah dihapus eksistensinya dari dunia manusia tanpa sisa. Suryo berjongkok perlahan, memungut sebuah senter logam kecil yang kondisinya sudah penyok dan hancur sebelah. Tepat di bawah senter rusak itu, tergeletak gulungan uang kertas tebal yang semalam ia berikan sebagai pancingan. Suryo mengambil kembali uang berlumuran darah itu, lalu memasukkannya ke dalam saku celananya tanpa rasa jijik sedikit pun. Bisnis kayunya kini aman untuk beberapa waktu ke depan, namun ia tahu kesabaran entitas tersebut tidak akan bertahan lama. Langkah sepatu kulit Suryo bergema lambat memecah kesunyian saat ia berbalik untuk meninggalkan area pembantaian itu. Namun langkahnya terhenti saat ekor matanya menangkap sebuah kejanggalan pada dinding kayu jati di dekat genangan darah. Ada bekas cengkraman 3 kuku raksasa yang sangat dalam menembus tebalnya balok kayu solid itu. Suryo menyipitkan matanya yang tajam, mengamati pola sobekan kayu tersebut dengan kening berkerut. Arah sobekan kuku gaib itu tidak membekas dari atas ke bawah, melainkan merobek dinding dari arah dalam menuju keluar, seolah Kiai Randu sempat berusaha menggapai sesuatu yang lain. Suryo menelusuri bekas cakaran dalam di dinding kayu jati itu. Ujung jarinya menyentuh serpihan kayu yang mencuat tajam. Arah robekan ini sangat tidak wajar. Kiai Randu sama sekali tidak sedang memburu kuli angkut di sudut ini. Entitas beringas itu ternyata berusaha mendobrak keluar untuk menerkam sesuatu yang bersembunyi di balik dinding. Suryo memutar langkahnya, berjalan keluar gudang menembus sisa gerimis pagi yang dingin. Ia memutari bangunan raksasa tersebut menuju ke titik luar dinding yang memiliki bekas cakaran gaib. Tanah lempung di area pinggir dinding itu tampak becek dan hancur oleh pijakan kaki yang tergesa-gesa. Terdapat jejak sepatu but tebal yang tercetak sangat dalam, melesak ke dasar lumpur basah. Itu jelas bukan jejak telanjang kaki kuli miskin, melainkan sol sepatu kulit buatan Belanda yang sangat mahal. Mata tajam Suryo memindai sekeliling rerumputan liar hingga tatapannya terkunci pada sebuah benda kecil berwarna emas kusam. Ia membungkuk pelan, mengambil sebuah kotak korek api tembaga dengan ukiran singa yang sangat khas. Mata-mata Harjo.
Bisik Suryo sangat dingin. Jemari kasarnya langsung meremas kotak korek api itu hingga penyok. Juragan Harjo rupanya tidak sebodoh yang ia perkirakan. Pria tua serakah itu pasti telah mengendus ketidakwajaran bisnis kayunya. Bawahan Harjo pasti mengintip dari celah dinding semalam dan menjadi saksi mata pembantaian yang tidak masuk akal itu. Rahasia pesugihan berdarahnya kini berada di ujung tanduk, terancam dibongkar ke seluruh penjuru wilayah. Suryo kembali melangkah cepat masuk ke dalam rumah besarnya, rahangnya mengeras menahan gejolak amarah murni. Ia berjalan lurus menuju lorong gelap di dapur, menuruni anak tangga batu menuju ruang bawah tanah rahasianya. Suasana di ruang bawah tanah itu terasa sangat menekan. Bau kemenyan basi bercampur dengan hawa dingin yang tak lazim. "Kau masih lapar?" ucap Suryo memecah keheningan maut, menatap lurus ke sudut ruangan yang paling hitam pekat. Terdengar denguran napas basah sebagai jawaban, membuat nyala lilin merah di atas altar meliuk liar. "Dan aku punya hidangan utama untukmu malam ini," lanjut Suryo dengan suara serak yang mematikan. Di atas meja altar kayu jati itu, tangan Suryo perlahan meraih sebuah pisau belati berkarat peninggalan Ki Broto. Malam ini, ia tidak akan lagi mencari korban acak di jalanan pasar untuk memberi makan khodamnya. Ia akan mengirim teror itu langsung menembus jantung pertahanan musuh bebuyutannya. Di ruang bawah tanah yang pengap, bilah belati berkarat itu menggores perlahan telapak tangan Suryo. Pria berusia 50 tahun itu membiarkan darah segarnya menetes ke atas daun lontar, bertuliskan nama Juragan Harjo. "Habisi apapun yang menghalangimu," bisik Suryo sangat dingin, menatap siluet raksasa Kiai Randu yang menyatu dengan sudut ruangan. Entitas gelap itu merespons dengan dengkuran berat, sebelum akhirnya melesat menghilang menembus bayangan malam. Jauh di seberang desa, angin berhembus tidak wajar mengitari pendopo megah kediaman Juragan Harjo. Di ruang tamu yang diterangi lampu gantung kristal, Harjo duduk bersandar dengan wajah memerah menahan marah. Pria tua gempal dengan deretan cincin batu akik di jemarinya itu menatap tajam ke arah bawahannya yang bersimpuh di atas karpet. Sang mata-mata, seorang pria kurus bertopi fedora, hanya bisa menunduk gemetar meremas ujung bajunya yang berlumuran lumpur. "Ampun juragan, kula mboten saged delok wujute, nanging suarane koyo kewan buas," lapornya dengan napas tersengal. Harjo mendengus kasar, lalu menggebrak meja jati di hadapannya hingga cangkir kopinya terguncang hebat. Ia menolak keras percaya pada tahayul. Baginya, Suryo hanyalah pedagang kecil licik yang menyewa pembunuh bayaran. "Kowe pancen penakut, Suryo iku mong kere sing nasibe lagi apik," umpat Harjo penuh kesombongan dan amarah. Namun, umpatan arogan pria tua itu mendadak terhenti saat lampu kristal di atas mereka mulai berkedip liar. Suhu udara di dalam ruangan mewah itu tiba-tiba anjlok drastis menjadi sedingin ruang pendingin daging. Hembusan napas panik sang mata-mata perlahan mulai membentuk kepulan embun putih tipis di udara. Aroma wangi sedap malam dari pekarangan depan seketika tercekik oleh bau busuk seperti rambut dan daging terbakar. Harjo perlahan bangkit dari kursi kebesarannya, matanya membelalak lebar menatap lurus ke arah pintu utama pendopo. Terdengar suara dengkuran basah yang teramat berat, merayap perlahan menaiki anak tangga batu di teras depan rumahnya. Cengkeraman ketakutan yang murni kini mulai mencekik leher penguasa serakah tersebut.
Pintu kayu jati kokoh berukir naga itu tidak diketuk, melainkan mulai bergetar pelan seperti menahan tekanan raksasa dari luar. Pintu kayu jati berukir naga itu akhirnya hancur berkeping-keping dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Serpihan kayu berterbangan tajam, menghantam perabotan mahal di dalam ruang tamu Juragan Harjo. Angin malam yang sangat dingin dan berbau busuk langsung menyapu masuk dan mematikan seluruh lampu kristal seketika. Dalam kegelapan pekat yang mendadak turun itu, terdengar jeritan melengking dari sang mata-mata. Pria kurus bertopi fedora itu ditarik paksa keluar pintu, menghilang ke dalam pekatnya malam tanpa sempat melawan sedikit pun. Hanya terdengar suara gemeretak tulang yang dipatahkan secara brutal, disusul keheningan yang jauh lebih mencekam. Harjo terjatuh dari posisinya berdiri, mundur merangkak dengan tubuh gempalnya yang bergetar tak terkendali. "Ampun, kulo nyuwun pangapunten," rintihnya dengan suara parau yang sangat menyedihkan. Sombong dan arogansinya telah menguap tak berbekas, digantikan sepenuhnya oleh insting hewani untuk sekedar bertahan hidup. Kilat menyambar dari langit malam, memberikan penerangan singkat ke dalam ruangan yang porak-poranda tersebut. Cahaya putih sesaat itu menampakkan sesosok bayangan raksasa yang kini berdiri menjulang menutup seluruh ambang pintu. Makhluk hitam pekat itu melangkah masuk perlahan. Setiap pijakan kakinya membuat lantai kayu pendopo berderit seolah akan hancur. Kiai Randu merendahkan postur mengerikannya, mendekatkan wajah tanpa bentuknya ke arah Harjo yang tersudut di dinding. Hawa panas yang luar biasa menyengat, langsung membakar kulit wajah pria tua yang kini menangis terseduh-seduh itu. "Suryo, piro bayaranmu?" Isak Harjo putus asa, masih mencoba menyuap entitas gaib di hadapannya dengan logika kekayaan manusia. Namun Khodam Purba itu tidak mengenal mata uang, apalagi sebuah belas kasihan. Sebuah tangan raksasa dengan kuku-kuku hitam setajam belati terulur sangat lambat dari balik selubung kegelapan. Ujung kuku yang melengkung itu mendarat pelan dan merobek kemeja sutra mahal yang dikenakan sang juragan. Kuku itu berhenti tepat menyentuh kulit dada kiri Harjo, di mana jantungnya berdetak dengan kecepatan tak wajar. Kematian kini bukan lagi sekedar ancaman kosong dari pesaing bisnis, melainkan sebuah kepastian absolut yang sedang menatap lurus menembus bola matanya. Kuku hitam mematikan itu akhirnya menembus kulit dada Juragan Harjo tanpa perlawanan berarti. Tidak ada cipratan darah yang dramatis, hanya terdengar suara robekan daging yang sangat basah dan ngilu. Harjo membuka mulutnya lebar-lebar, namun pita suaranya seolah lumpuh total oleh hawa gaib yang mencekik. Matanya melotot menatap kekosongan saat Kiai Randu merenggut nyawanya dalam satu tarikan yang teramat lambat. Tubuh gempal saudagar kaya raya itu langsung ambruk menghantam lantai kayu jati dengan bunyi debuk yang keras. Dinasti kekuasaan keluarga Harjo runtuh sepenuhnya dalam satu malam yang diwarnai badai dan teror murni. Jauh di ruang bawah tanahnya, Suryo mendadak tersentak hebat hingga belati berkarat di tangannya terjatuh. Pria berusia 50 tahun itu memegangi dadanya yang tiba-tiba berdenyut dengan ritme yang tak lazim. Aliran energi yang sangat besar dan gelap membanjiri setiap pembuluh darah di sekujur tubuhnya. Ia bisa merasakan sensasi kematian Harjo menyerap keputusasaan musuhnya itu layaknya sebuah spons basah. "Sudah berakhir," bisik Suryo dengan napas memburu, menyunggingkan senyum tipis di wajah tuanya yang mengeras. Dendam yang telah menggerogoti kewarasannya selama bertahun-tahun akhirnya tuntas terbayar lunas malam ini.
Namun senyum kepuasan itu perlahan memudar saat nyala lilin merah di atas altar mendadak padam dengan sendirinya. Suhu di ruang bawah tanah itu kembali anjlok habis hingga napas Suryo mengeluarkan kepulan embun tebal. Terdengar suara bisikan serak yang kali ini tidak bergema memantul dari sudut ruangan, melainkan suara beringas itu bergema tepat di dalam tempurung kepalanya sendiri. "Utang getih, wis lunas," bisik Kiai Randu sangat lambat, membelai saraf otak Suryo dengan hawa dingin yang mematikan. Suryo menelan ludah dengan susah payah, mencoba meraba meja altar di depannya dalam kondisi buta total. "Saiki, bayar sewaning awakmu," lanjut bisikan gaib itu membawa nada kelaparan yang jauh lebih purba. Tubuh Suryo seketika membeku kaku, menyadari sebuah kesalahan fatal dalam logikanya selama ini. Kematian Harjo bukanlah titik akhir dari sebuah perjanjian darah, melainkan itu hanyalah gerbang pembuka menuju kutukan pesugihan yang akan menjeratnya selamanya. Di dalam kegelapan pekat yang mencekik itu, Suryo merasakan sepasang tangan dingin merangkul lehernya dari belakang. Nah, itu tadi cerita kita hari ini. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar. Untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.